Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robby Mansa, Sarjana Pendidikan, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, di sini Bapak mengajar di kelas 11. Kali ini Bapak akan memberikan informasi ya mengenai teks berita. Di sini kali ini judul depannya adalah menyajikan berita inovasi yang menghibur. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kali ini tujuan pembelajaran mengenai teks berita yang pertama, mengevaluasi keaktualan dan akurasi informasi dalam teks berita, teks audiovisual dan teks aural atau teks yang dibacakan. Kedua, menulis teks informasional dengan kaidah struktur dan unsur teks berita dengan merujuk pada sumber-sumber informasi yang valid. Tiga, memahami penyajian teks berita dalam bentuk vlog. Dan terakhir, mengaplikasikan teori pembuatan vlog dengan tema tertentu. Nah, mungkin kali ini kalian harus memahami informasi aktual dan akurat dari teks berita, ya. Bisa mengidentifikasi struktur dan unsur teks berita. Oke, sebagai pelajar, Anda diharapkan tidak melewatkan informasi atau berita yang aktual atau sedang menjadi perbincangan masyarakat. Nah, berbagai macam berita, mulai dari perkembangan ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, maupun budaya selayaknya Anda ikuti ya. Selain itu, masalah kesehatan hingga pelanggaran hukum juga perlu Anda ketahui. Sumber-sumber informasi berupa berita yang sedang berkembang saat ini dapat diperoleh melalui beragam media. Informasi tersebut dapat Anda sampaikan kembali baik secara langsung atau lisan maupun tulisan kepada orang yang belum mengetahuinya. Oke? Kita lanjut, Bapak langsung saja membahas tentang teks berita. Mungkin teks berita tidak asing lagi ya yang kalian dengar karena di era globalisasi saat ini informasi merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan di masyarakat. Salah satu informasi tersebut dapat berupa berita yang bisa diperoleh dari berbagai media. Nah, mendengarkan berita di radio, membacakan di media cetak, melihat tayangan media elektronik secara visual merupakan salah satu bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dijadikan sarana menyerap informasi sebanyak-banyaknya. Selain itu, informasi juga dapat diperoleh dari orang lain secara langsung, misalnya dari guru di depan ke kelas. Oke. Pengertian dari teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, berita juga merupakan salah satu bentuk informasi dan dapat diperoleh dari berbagai media seperti media cetak, contohnya koran, majalah, buku, tabloid, dan lain-lain. Nah, dan media elektronik seperti radio, televisi, bahkan internet. Dengan mengetahui informasi dalam suatu berita, wawasan kita akan bertambah luas dan menjadi lebih up to date mengenai kejadian yang di tempat lain. Untuk mengetahui hal-hal terkait dengan informasi berupa berita, kalian harus mempelajari materi pada bab ini ya dengan sungguh-sungguh dan cermat. Oke, kita lanjut karakteristik teks berita. Oke. Suatu informasi disebut sebagai berita apabila mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yaitu ada aktual, faktual, akurat dan seimbang. Perlu kalian ingat karakteristik teks berita. Mungkin kalian perlu mengingat kata afas ya, biar mudah diingat.
Apa itu apas? Apas itu aktual ya. Kita akan membahas tentang aktual terlebih dahulu. Suatu berita juga mengandung informasi yang aktual, artinya baru saja terjadi atau hangat. Aktual berarti suatu kejadian yang sedang hangat menjadi perbincangan masyarakat. Oke? Kedua, faktual. Faktual itu apa? Berita merupakan informasi yang bersifat faktual. Ya. Faktual berarti suatu kejadian yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Berarti yang disampaikan tidak boleh bersifat membohongi dan memprovokasi masyarakat. Oke, yang tiga ada akurat. Informasi yang disajikan dalam berita harus akurat. Kenapa? Harus mengandung data yang benar dan tepat. Dan terakhir, sajian informasi berupa berita harus seimbang. Artinya, tidak memihak salah satu pihak. Berita yang memihak salah satu pihak dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat serta berpotensi menimbulkan perpecahan. Oke. Selanjutnya ada jenis-jenis berita. Menurut Romli 2014 halaman 11-12, jenis-jenis berita dalam dunia jurnalistik antara lain yang pertama ada strike news ya, kedua hard news, ketiga short news, keempat depth news, opinion news, interpretative news, dan yang terakhir investigation news. Baiklah, Bapak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama strike news. Strike news disebut berita langsung karena jarak waktu dari peristiwa terjadi dengan penggalian data dan pelaporannya berdekatan atau prosesnya tidak lebih dari 24 jam atau tidak lebih dari 22 hari. Nah, jika diberitakan 3 hari setelahnya atau lebih, maka peristiwa tersebut menjadi basi atau diberitakan. Oke. Kedua, hard news. Hard news merupakan bagian dari strike news. Hard news merupakan berita yang biasanya berisi informasi aktual, sebuah peristiwa yang menyangkut politik, kriminalitas, kebijakan, pemerintah, bencana, dan kejadian penting lain yang harus segera diketahui pembaca. Oke, selanjutnya soft news. Soft news juga merupakan bagian dari strike news karena soft news menyajikan berita yang sifatnya ringan dan nilai beritanya berada di bawah nilai berita yang dimiliki hard news. Soft news biasanya berupa berita pendukung dari berita utama atau berita-berita yang tidak bersifat serius dan menegangkan. Contoh berita soft news adalah berita tentang keramaian di tempat-tempat wisata pada masa liburan, pertunjukan musik, kabar selebritas, dan dunia hiburan lainnya. Selanjutnya ada depth news ya. Teks berita depth news disebut juga sebagai tulisan yang memuat laporan yang hendak diberitakan yang memiliki nilai berita yang berat, baik dari segi fakta, penggalian data maupun dampaknya kepada masyarakat umum. Proses penggalian data untuk teks berita ini memerlukan perencanaan, persiapan matang dan analisa yang mendalam. Oke, yang kelima, opini news merupakan jenis berita yang berdasarkan pendapat pribadi dari sudut pandang seseorang tentang suatu hal, ide kreatif, pemikiran, atau bisa juga berupa komentar terhadap sesuatu hal yang dianggap penting. Biasanya berita opini diambil dari narasumber yang merupakan figur masyarakat seperti para ahli, cendekiawan, profesor, atau pejabat, terutama yang berhubungan dengan suatu masalah atau peristiwa yang sedang dibahas. Oke, selanjutnya interpretative news adalah berita yang dikembangkan dari strike news dengan tambahan komentar dan penilaian dari reporter atau narasumber yang berkompeten. Jenis berita ini merupakan gabungan antara fakta dengan opini atau penilaian reporter atau narasumber. Yang terakhir adalah
Investigation news merupakan berita yang mengembangkan sebuah berita yang didasari oleh penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber. Oke, itulah tadi jenis-jenis berita ya. Kita lanjut, ini ada satu contoh bisa kalian lihat ya. Coba kalian baca dan simak dengan judul Vespa Listrik Inovasi Mahasiswa Polines Ramaikan G20 Bali ya. Bapak kasih waktu untuk membacanya 2 menit. Di situ di bawahnya ada 2 pertanyaan. Apakah informasi yang disajikan dalam teks berita tersebut aktual dan akurat? Kedua, identifikasi jenis teks berita tersebut sertakan alasan yang mendukung jawaban Anda. Oke. Coba silakan disimak, dibaca dan Bapak kasih 2 menit untuk menjawab dari pertanyaan tersebut. Oke, waktunya sudah 2 menit. Di sini sudah Bapak jawab ya. Pertanyaan pertama, apakah informasi yang disajikan dalam teks berita tersebut aktual dan akurat? Jawabannya adalah berita tersebut memuat informasi aktual karena baru saja terjadi pada 1 sampai 2 November 2022 dan masih hangat menjadi perbincangan masyarakat ya. Selain itu, informasi yang disajikan juga mengandung data yang benar dan tepat ya. Itu berada di paragraf pertama ya, berarti berita tersebut bersifat aktual karena baru terjadi atau baru hangat diperbincangkan di masyarakat. Oke, ya, pertanyaan kedua, identifikasi jenis teks berita tersebut sertakan alasan yang mendukung jawaban Anda. Nah, dari teks berita ini eh, kita analisa dari jenis-jenis teks berita ini termasuk hard news karena menyajikan pelaporan peristiwa yang bersifat penting dan aktual serta disusun menggunakan prinsip 5W plus 1H dan struktur piramida terbalik. Oke, kita bisa kembali lagi di hard news karena hard news itu bagian dari straight news karena berita yang biasanya berisi informasi aktual ya, sebuah peristiwa yang menyangkut politik, kriminalitas, kebijakan pemerintah, bencana, dan kejadian penting lain yang harus segera diketahui pembaca. Oke, oke, itulah tadi pembahasan mengenai teks berita ya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pembahasan yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.